pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan kejadian penganiayaan saudara kita oleh anggota TNI AU di Kota Merauke. Saya selaku Kepala Staf Angkatan Udara ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Permintaan maaf yang dilakukan oleh Panglima. Ini kan lip service. Sudah tidak ada sama sekali kepercayaan sedikit pun kepada aparat-aparat militer TNI dan Polri. Tidak jelas negara saat ini memperlakukan Papua hari ini, dan justru lebih sadis dan sangat-sangat tidak manusiawi. Dari kasus kekerasan dua anggota TNI AU terhadap Stephen menjadi bukti maraknya praktik kekerasan dan serta diskriminasi berbasis rasisme oleh aparat di Papua. Lalu Pak C, separah apa kesewenang-wenangan aparat terhadap warga Papua di hari ini? Saya pikir sejarah kekerasan aparat di Papua ini kan sejarah yang semakin subur, sejarah penderitaan yang tidak pernah hilang. Jadi kalau hari ini aparat berperilaku seperti begitu, memang watak militerisme aparat Indonesia atau TNI Polri di Papua itu tidak berubah. Justru lebih sadis di tahun ini. Karakter itu sudah ada di seluruh prajurit TNI dan Polri. Jadi mereka melakukan itu kan kebetulan saja ketika Stephen disuting kemudian dimunculkan. Tapi perilaku itu selalu terjadi, apalagi di wilayah-wilayah yang sangat berkonflik. Hampir kepemimpinan Jokowi beberapa periode ini tidak ada sedikit pun kasus atau nonsens sama sekali, kosong sama sekali rekor penegakan hak asasi manusia di tanah Papua. Janji yang diberikan Jokowi itu kan cuma janji muluk-muluk. Jadi peristiwa kekerasan, misalnya penembakan siswa yang di Paniai, kemudian di Pendeta Samanabani, kemudian mayat korban yang dibakar, kemudian abunya dibuang Sungai Samanani bersaudara segala macam. Itu kan lebih banyak permintaan maaf yang lip service, dan bagi rakyat Papua ini bagaimana sih sentimen diskriminasi dan rasisme dari aparat terhadap warga Papua? Apa saja perlakuan aparat terhadap warga Papua yang menurut Philip Karma sudah selayaknya setengah binatang? Iya, jadi pernyataan yang Philip Karma bicara aparat sudah memperlakukan kita setengah binatang itu fakta real yang terjadi hari ini. Kita kan yang terpantau macam kemarin kan bagus, di kota-kota terpantau, tapi yang mereka yang di hari ini di pelosok-pelosok daerah hari ini yang ada perang, situasi Duga hari ini, Tanjaya hari ini, situasi Timika, orang-orang yang punya wilayah adat, mereka yang punya leluhur, punya tanahnya tuh digusur, dianggap sebagai teroris. Lalu itu kan mereka punya tanah, mereka punya wilayah, mereka hidup di situ beratus-ratus tahun tanpa ada sesuatu. Tiba-tiba negara masuk dengan mengklaim wilayahnya, kemudian negara masuk dengan mencap teroris dan segala macam. Jadi ketika mereka tiba di tanah Papua, mereka melihat semua orang Papua itu orang yang perlu dihabiskan. Jadi ketika orang berpikir kritis, berpikir tentang demokrasi, berpikir tentang HAM, dikategorikan separatis, apalagi dogma NKRI harga mati, itu dipakai sebagai dogma yang bahwa siapa yang bertentangan atau siapa yang punya ide bicara tentang demokrasi, HAM, bicara tentang kritik-kritik positif tentang negara, itu sudah dikategorikan melawan negara, separatis, teroris. Bagi rakyat Papua hari ini yang kontras dilihat, tidak ada perubahan sedikit pun. Justru situasi hak asasi manusia dan situasi demokrasi di Papua sudah tidak ada sama sekali. Sejarah mengajarkan kita bahwa pengadilan militer yang penuh sanksi ringan dan seolah hanya formalitas terjadi di banyak kasus kekerasan aparat terhadap warga di Papua. Dengan kejadian kemarin terhadap Stephen, bagaimana seharusnya negara menindak aparat?
Akankah wajah dan pendekatan negara ke Papua berubah menjadi humanis dan berbalik 180 derajat? Untuk tahun ini tidak mungkin. Tidak mungkin akan terjadi ketika negara atau pemerintah dengan rakyat Papua itu berdialog, berunding. Itu baru kita bisa bicara tentang apa itu hak asasi manusia, apa itu menghargai manusia Papua, bagaimana aturan dibuat tentang undang-undang pengadilan HAM di Papua. Ketika ini kita bisa ambil di ranah adat orang Papua, budaya orang Papua seperti begini, sehingga perilaku seperti begini, itu harus kan dibuat dalam aturan. Negara cuma berpikir saat ini, pemerintah elit Jakarta hari ini cuma berpikir mengeruk habis-habisan sumber daya Papua. Mereka tidak berpikir tentang bagaimana mengubah pola pendekatan atau dalam bentuk undang-undang, peraturan yang kalau kita bicara kekhususan seperti Papua, ini harus diselesaikan. Konflik-konflik di Papua harus diselesaikan. Belum ada. Kita harus kontras Papua, kemudian bersama gerakan solidaritas NGO di Papua juga yang berharap itu kan kita sama-sama membangun rekonsiliasi perdamaian, kemudian kita menciptakan situasi yang memang perjuangan ini berat tapi kita tahu pasti masih ada orang-orang di Indonesia, orang-orang pro demokrasi, NGO yang hari ini juga berjuang mati-matian bagaimana membuat negara ini menjadi negara yang betul-betul menghargai hak asasi manusia.